Hendro Andanawari, Direktur Pengembangan Bisnis dari PT Manulife Asset Management Indonesia. Selamat pagi, Pak Putut. Selamat pagi. Oke, sebelum kita berbicara strategi, kiranya apa yang harus diperhatikan jika saya ataupun pemirsa ingin mulai berinvestasi? Oke, saya pikir sebagai investor pemula atau investor awal, yang pertama kali harus dilakukan adalah menentukan tujuan investasinya. Setelah tujuan investasi diketahui, itu baru lihat jangka waktunya. Berapa lama tujuan investasi itu dapat dicapai. Kemudian kita juga harus mempertimbangkan juga tingkat risiko yang dapat diterima oleh kita sendiri. Jadi sifatnya sangat pribadi. Nah, setelah ketiga hal ini kita sudah tahu, baru kita masuk ke instrumen apa yang akan kita ambil. Pemilihan instrumen investasi. Karena pada dasarnya semakin panjang jangka waktu investasinya, semakin kita mampu menanggung risiko. Jadi dengan kata lain, kita bisa ngambil instrumen yang punya risiko lebih tinggi. Silakan Pak. Yang terakhir itu mungkin setelah membeli itu adalah apa? Melakukan evaluasi terhadap investasinya itu sendiri. Jangan istilahnya investasi untuk 10 tahun, tapi dilakukan monitoring setiap hari itu juga. Nanti bikin stres nih Pak ya, melihat angkanya naik turun. Oke, ini misalkan tadi kan Bapak singgung mengenai jangka waktu. Kalau misalnya anak saya sekolah dasar, saya ingin investasi paling tidak untuk saat dia kuliah, dana yang saya inginkan tercukupi. Itu kan jangka waktu agak lama ya Pak ya? Yang paling cocok seperti apa strateginya? Yang paling cocok kalau menurut saya untuk jangka waktu panjang, katakanlah di atas 10 tahun, itu reksadana saham itu merupakan salah satu instrumen investasi yang cocok untuk misalnya mengatasi masalah pendidikan ini. Kenapa? Karena dengan jangka waktu yang panjang ini secara historis dapat dibuktikan bahwa return-nya itu bisa mengalahkan tingkat inflasi dari harga pendidikan itu sendiri. Tapi kalau berbicara saham bukannya mahal itu Pak? Nah ini tadi, kembali lagi. Jadi kalau memang kita langsung hanya beli saham langsung, memang dibutuhkan uang, pengetahuan, serta waktu yang banyak. Karena nggak bisa istilahnya beli dan sudah. Justru adanya instrumen baru yang namanya reksadana, ini justru bisa membantu kita sebagai investor biasa untuk juga ikut berinvestasi di pasar modal dengan menggunakan jasa yang diberikan oleh manajer investasi. Di mana manajer investasi itu dapat membantu kita yang uangnya kurang bisa dilakukan. Kemudian juga bisa juga istilahnya informasinya kita nggak bisa tahu, bisa juga dilakukan. Dan yang paling penting saya pikir apa? Reksadana itu terjangkau oleh kita semua. Karena kita bisa mulai berinvestasi dengan hanya Rp100.000 gitu. Oke, itu masih sangat minimum ya Pak, bisa 100.000 ya. Tapi kalau disesuaikan. Tapi kalau saya inginnya untuk jangka pendek Pak, masih ideal tidak reksadana? Kalau reksadana tergantung, reksadana itu macam-macam. Jadi yang bisa dari yang reksadana pasar uang sampai reksadana saham. Makanya tadi harus disesuaikan. Untuk yang risiko tinggi jangka panjang, jangka waktu investasinya panjang, saham merupakan salah satu alternatif pilihan. Tapi kalau tadi contohnya misalnya untuk jangka pendek, disarankan untuk misalnya reksadana yang pasar uang. Tingkat risikonya rendah, tapi otomatis tingkat pengembaliannya pun tidak akan setinggi yang saham. Jadi memang penerapan strategi untuk berinvestasi itu berbeda-beda tergantung karakteristik orangnya dan kebutuhan yang dibutuhkan ya. Tapi paling tidak untuk minimal investasi 100.000 pun sudah bisa. Sudah bisa ya Pak ya? Dan makanya yang tiga tadi kan, tujuannya harus tahu, jangka waktu, dan tingkat risikonya. Baru nanti milih yang mana yang paling baik. Aman tidak sih Pak kalau kita menginvestasikan semua dana kita itu di satu saja reksadana? Misalnya tadi kan Bapak singgung ada berbagai macam jenis reksadana. Aman tidak Pak? Risikonya dalam berinvestasi sama dengan kita sendiri sebetulnya. Jangan pernah istilahnya naruh telur di satu keranjang. Selalu lakukan diversifikasi. Jadi dalam berinvestasi pun jangan pernah hanya beli satu, lakukan diversifikasi. Terima kasih Pak Putut. Ya, dan pemirsa, semoga informasi tadi berguna bagi Anda. Saya Chandra Dewi, Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial. Sampai jumpa.